Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Cynthia Dewi, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan cacah. Dan yang akan kita bahas adalah operasi hitung bilangan cacah. Dalam operasi hitung bilangan cacah yang akan kita pelajari kali ini, kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang penjumlahan. Dalam penjumlahan ini, kita menggunakan cara bersusun ya teman-teman. Contohnya 537 ditambah 125. Caranya, kita menjumlahkan dulu dari yang paling belakang, yaitu 7 dengan 5. 7 ditambah 5 hasilnya 12. Kita tulis 2 dan satunya lagi kita letakkan di sini. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian 5 ditambah 1 hasilnya 6. Jadi penjumlahan dari 537 ditambah 125 hasilnya adalah 662. Nah, jika penjumlahan sudah bisa, kita lanjut ke pengurangan. Nah, kalau pengurangan caranya sama ya. Kita susun seperti penjumlahan tadi. Contoh 782 dikurang 345. Kita kerjakan dari belakang terlebih dahulu ya teman. Nah, 2 dikurang 5 bisa tidak ya? Tidak bisa, karena 2 lebih kecil daripada 5. Terus gimana dong? Caranya kita pinjam 1 dari angka sebelahnya, yaitu angka 8. Jadi angka 8 ini sebagai puluhan, maka 2-nya menjadi 12. Nah, baru deh 12 dikurang 5 hasilnya 7. Nah, karena 8 sudah dipinjam, jadi sisanya 7. Baru deh 7 dikurang 4 hasilnya 3. Kemudian 7 dikurang 3 hasilnya 4. Sehingga pengurangan dari 782 dikurang 345 hasilnya 437. Jelas ya? Penjumlahan sudah, pengurangan juga sudah. Berikutnya kita ke perkalian ya teman. Perlu diingat, perkalian yang kita gunakan ialah perkalian bersusun pendek, seperti 145 dikali 7. Caranya, kita urut mengerjakan dari belakang ya. 7 dikali 5 hasilnya 35. Maka di sini kita tulis 5 dan 3-nya kita simpan terlebih dahulu. Berikutnya 7 dikali 4 hasilnya 28. Kemudian ditambahkan dengan angka 3 yang tadi sudah kita simpan. Jadi 28 ditambah 3 hasilnya 31. Maka
kita tulis angka 1 dan kita simpan kembali angka 3. Karena angka 3 ini sudah kita pakai, maka angka 3 ini bisa kita coret. Kemudian selanjutnya 7 dikali 1 hasilnya 7. Lalu ditambahkan dengan angka 3 yang tadi sudah kita simpan lagi. Hasilnya adalah 10. Sehingga perkalian dengan bersusun pendek dari 145 dikali 7 hasilnya adalah 1015. Perkaliannya sudah selesai nih. Berarti tinggal yang terakhir, yaitu pembagian. Di sini kita pembagiannya menggunakan cara seperti ini ya. 4 dibagi 144. Kalau pembagian, caranya kita mulai dari depan, yaitu 4. Nah, 4 ini bisa nggak ya dibagi 1? Tidak bisa, karena 1 lebih kecil, maka kita gunakan 2 digit, yaitu 14. 14 dibagi 4, berapa ya? Nah, jika seperti ini, kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14 atau sama dengan 14. Jadi, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14? Hayo. Betul sekali, 3. Kita tuliskan di sini ya. Nah, 3 dikali 4 hasilnya 12. Lalu setelah itu kita kurangkan. Nah, 14 dikurang 2 hasilnya 2. Kemudian 4-nya kita turunkan. Berikutnya 24 dibagi dengan 4 berapa ya? 6. Kita tulis di sini 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. Nah, setelah ini kita kurangkan deh. 24 dikurang 24 hasilnya 0. Hasil pembagian dari 144 dibagi 4 adalah 36. Oke, mudah bukan? Nah, kalian harus teliti ya dalam menghitungnya. Jika kalian sudah paham dengan video penjelasan ini, maka kalian bisa lanjut ke video pembelajaran berikutnya yang membahas tentang faktorisasi prima, FPB, dan KPK. Dadah semuanya, selamat belajar. Halo semua, masih bersama dengan saya Cynthia Dewi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu faktorisasi prima, FPB, dan KPK. Di sini saya menggunakan aplikasi KPK FPB Pohon Faktor yang ada di Play Store maupun di App Store yang bisa kalian download secara gratis. Pertama, kita akan mencoba tentukan bilangan prima. Kita klik bilangan prima. Lalu, untuk menampilkan bilangan prima, kita harus memasukkan angka yang akan kita cari. Contoh, kita akan mencari bilangan prima dari 1 sampai 50. Lalu, kita klik tombol centang hijau. Nah, di sini akan keluar bilangan prima dari 1 sampai 50, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, dan 47. Kalian tahu nggak sih bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dengan bilangan itu sendiri. Untuk contohnya, ini adalah contoh bilangan prima dari 1 sampai 50 yang hanya bisa dibagi satu dengan bilangan itu sendiri. Lanjut, yang kedua, cara yang kita gunakan di sini adalah dengan pohon faktor. Pada aplikasi ini, kita tinggal klik tulisan pohon faktor. Nah, untuk membuat pohon faktor, kita harus memasukkan angka-angka. Di sini tertulis, tentukan pohon faktor dari 36 dan 84. Namun, setiap angka kita berikan tanda koma sebagai pemisah. Contoh, kita mencari pohon faktor dari 36,84. Lalu, kita klik tombol centang hijau. Nah, di sini akan keluar pohon faktor dari bilangan 36 dan 84. Yang ketiga yaitu faktorisasi prima. Setelah kita tahu angka bilangan prima itu apa saja, maka sekarang kita menentukan faktorisasi prima. Langsung aja kita klik tulisan faktorisasi prima. Caranya hampir sama dengan pohon faktor, yaitu kita menambahkan tanda koma sebagai pemisah pada setiap angka. Kita tulis 36,84. Lalu kita klik tombol warna hijau. Di sini akan keluar pohon faktor dari 36 dan 84. Faktorisasi primanya dari 38 ialah 2, 2, 3, 2. Dan faktorisasi prima dari 84 ialah 2, 2, 3, 7. Namun dapat disederhanakan dalam bentuk berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk bilangan 84 disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Dan yang terakhir, kita mencari KPK dan FPB. Kita klik cari KPK dan FPB. Caranya hampir sama dengan yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yaitu kita harus memberi tanda koma sebagai pemisah pada setiap angka. Di sini tertulis, tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 84. Kita klik 36,84. Lalu klik tombol centang hijau. Di sini akan keluar cara pertama hingga kita mencari KPK dan FPB. Yang pertama akan keluar pohon faktor. Yang kedua akan keluar faktorisasi prima dari pohon faktor tersebut. Nah, di sini adalah KPK. Cara untuk mencari KPK, kita harus mengurutkan seluruh angka faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut. Setelah didapat, kita ambil setiap angka yang memiliki pangkat terbesar. Maka yang akan kita dapat 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 7 pangkat 1. Lalu kita jumlahkan pangkat-pangkat tersebut. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 7 pangkat 1 sama dengan 7. Maka 4 dikali 9 dikali 7, hasilnya 252. Jadi KPK dari 36 dan 84 adalah 252. Selanjutnya kita mencari FPB. Untuk mencari FPB, kita pilih angka yang sama yang terdapat dalam dua bilangan tersebut. Lalu
Kita pilih angka dengan pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 1. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 1 sama dengan 1. Jadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Maka FPB dari 36 dan 84 adalah 12. Mudah ya teman. Dengan teknologi yang sudah semakin canggih saat ini, kita dapat dengan mudahnya mencari KPK dan FPB di smartphone handphone kita. Demikian pembahasan kita kali ini tentang faktorisasi KPK dan FPB. Mudah-mudahan video yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua dan kalian tetap semangat belajar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.